Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febrianti. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS digital business yang sudah selesai saya buat. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. 7 strategi dalam bidang marketing. 1. Search engine optimization (SEO). Anda tentu sering melihat beberapa situs yang masuk pada halaman pencarian pertama di Google. 2. Pay per click (PPC). 3. Content marketing. 4. Influencer. 5. Affiliate program. 6. Google Businessku. 7. Otomatisasi pemasaran. Apa itu bootstrapping? Bootstrapping adalah strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk mengandalkan kekuatan internal. Cara ini merupakan upaya yang membiayai bisnis kecil dengan membeli maupun menggunakan sumber daya atas biaya pemiliknya tanpa harus berbagi ekuitas atau meminjam yang dalam jumlah yang besar dari pihak bank. Kelebihan bootstrapping: 1. Mendapatkan pengalaman dari menggunakan uang pribadi dalam memulai bisnisnya. Dengan kata lain, apabila usahanya gagal, dia tidak akan kebingungan dalam melunasi pinjaman. Namun bila berhasil, pelaku bisnis akan menghemat modal dan peluang menarik investor akan semakin besar. Bisnisnya pun dapat berkembang dan tumbuh ke level yang baru. 2. Pelaku bisnis berhak atas semua perkembangan dan ide yang dia gunakan selama perkembangan bisnisnya berlangsung. Kekurangan bootstrapping: 1. Meski begitu, bisnis dengan bootstrapping ini cenderung memiliki kesulitan apabila pemerintah melebihi kemampuan perusahaan untuk menawarkan atau menghasilkan produk dan layanannya. Karena dana datang dari pembisnis sendiri, maka hampir seluruh risiko keuangan ditanggungnya sendiri dan tidak membagi dengan investor yang berinvestasi dan dalam mendukung. Apa itu seed funding? Seed funding adalah pendanaan tahap awal, merupakan jenis pendanaan berbasis ekuitas di mana seorang investor menginvestasikan modal ke dalam bisnis selama tahap-tahap awal sebagai pertukaran dengan saham ekuitas. Apa itu funding? Funding bisa diartikan sebagai proses penggalangan dana. Singkatnya, pemilik perusahaan startup akan memulai proses funding dengan cara mempromosikan diri mereka kepada para calon investor yang akan mendanai startup mereka. Setelah itu, para investor yang tertarik untuk mendanai suatu perusahaan startup akan mempelajari seluk-beluk dari startup tersebut. Apa itu ventura? Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Apa itu strategi pitching? Pitching adalah strategi untuk mengkomunikasikan ide-ide baru dan berusaha mendapatkan dukungan audiens terhadap ide-ide yang Anda sampaikan. Untuk dapat mengoptimalkan pitching, dapat juga menggunakan sistem CRM sales yang dapat meningkatkan produktivitas tim penjualan. Strategi melakukan pitching yang efektif: 1. Dalam masalah klien. 2. Cari hal yang bisa jadi irisan antara diri Anda dengan mereka. Anda bisa memulai dengan mencari tahu demografis mereka, termasuk usia, gender, dan budaya, pengetahuan perilaku, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ketika sudah memahami tentang klien, Anda sudah bisa memulai untuk menyusun proyek yang sesuai dengan kebutuhan klien. 3. Menggunakan visualisasi. 4. Menampilkan data dengan grafik atau infografis adalah cara mudah untuk mendapatkan minat visual ke prestasi Anda. Saat melempar produk atau layanan, Anda dapat melibatkan audiens Anda dengan memungkinkan interaksi dengannya. Sampaikan pitching dengan jelas. Apa itu pola pikir bisnis? Pola pikir digital menurut Benke 2013 merupakan sekumpulan struktur pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman mental yang terbentuk karena hidup dalam masyarakat digital yang setiap hari berhubungan dengan teknologi digital, ujarnya.
Berikut adalah digital mindset yang wajib dimiliki oleh pembisnis. Selalu ingin berkembang, selalu jaga rasa ingin tahu agar bisa terus melakukan inovasi dan berkembang. 2. Melakukan pendekatan global. 3. Beradaptasi dengan mudah di agile environment. 4. Pahami big data. 5. Kolaborasi dalam setiap aspek. UMKM naik kelas untuk bisnis makin untung. Manfaat media sosial pada era digital seperti sekarang, keberadaan ponsel yang dilengkapi dengan jaringan internet telah menjadi kebutuhan wajib bagi banyak orang. Dengan memiliki ponsel, memungkinkan siapapun bisa mengakses dan menggunakan media sosial kapan dan dimanapun mereka membutuhkan informasi atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fenomena yang bisa jadi sumber keuntungan. Ya, tips pentingnya evaluasi usaha. 1. Mengetahui posisi usaha Anda. Posisi yang dimaksud bukan berarti lokasi, namun ditunjukkan kepada kondisi keseluruhan usaha. Dengan adanya evaluasi, bisa mengetahui harta perusahaan, utang dan modal. 2. Mengetahui adanya kemajuan dan kemunduran. Cara mengetahui yaitu dengan perbandingan dengan posisi usaha pada saat evaluasi sebelumnya atau pada saat usaha baru berdiri. 3. Mengambil langkah-langkah perbaikan atau pengembangan jika kondisi usaha mengalami peningkatan, tentunya sebagai pelaku usaha ingin mengembangkannya lagi. Perbedaan P2P lending dan crowdfunding. 1. Proses pengajuan untuk P2P lending serupa dengan pengajuan pinjaman online pada umumnya. Seorang peminjam diharuskan untuk mengisi data pribadi secara jelas dan akurat. Selain itu, terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan seperti foto selfie, foto KTP, foto NPWP, dan hasil mutasi rekening selama beberapa bulan terakhir. Kemudian semua data dan dokumen peminjam akan diperiksa serta dinilai kelayakannya untuk mendapat pinjaman. 2. Sistem pendanaan P2P lending dilakukan dengan memberi pinjaman kepada peminjam. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam akan legal karena dibuat secara tertulis untuk mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam. 3. Tenor atau waktu jatuh tempo pengembalian dana P2P lending tergantung kesepakatan awal yang dipilih peminjam. Tenor yang diberikan juga akan tergantung pada nominal dana yang dipinjam. Menemukan ide usaha digital. 1. Menemukan ide bisnis dari hobi atau minat. Cara menemukan ide bisnis dari hobi atau minat. Hobi adalah kegiatan yang menyenangkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki minat dan antusiasme dalam menjalankannya tanpa ada beban apapun. 2. Keterampilan dan pengalaman. 3. Kreativitas. Tentu saja kita tidak asing dengan kata ini. Kreativitas adalah satu hal yang harus Anda miliki sebagai calon pengusaha sukses. Kenapa? Karena Anda dituntut untuk menjadi insan yang kreatif dalam menekuni bidang usaha Anda nantinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.